Selamat datang buat Patrice Allegro, anak ganteng dari Kupang. Anak ganteng dari Kupang, asal Soe. Jadi di sini romantis dari Soe, Patrice Allegro dari Soe, pamit ninduk dari Soe. Trio Soe. Trio Soe ini. Baik, malam hari ini kita akan mendengarkan Trio Soe, dan yang bos di sini adalah Patrice Allegro, anak ganteng dari Soe, yang akan membahas satu tema yang kontroversial, pasti membuat hati berdetak-detak, jantung berdebar-debar, pikiran kocar-kacir tentang yang random dalam Protestantisme. Apa itu random dalam Protestantisme? Mari kita sambut Patrice Allegro. Oke, teman-teman sekalian, selamat malam. Terima kasih dari Pak Hamid dan Bu Moni, keromantis yang ada di sini, Pak Frederick. Tema kita ini memang judulnya terlalu umum ya, Allah yang random di dalam Protestantisme. So, saya bermaksud mengajak kita kira-kira mulai dari mana sehingga Tuhannya menjadi random. Ya. Random itu artinya acak. Kalau kita ingat ajaran Calvin, kalau saya sempat baca-baca sedikit dari Institute of Christian Religion, Tuhannya Calvin ingat, Tuhannya Calvin itu adalah Tuhan yang acak, random. Dia bisa bertindak memilih orang-orang tertentu untuk masuk surga, tapi dia juga tanpa tedeng aling-aling memilih orang-orang tertentu untuk masuk neraka. So, the God for John Calvin is a random God. Dia tidak punya patokan sesuatu untuk bertindak. So, orang yang mempercayai Tuhan seperti ini hanya bisa menyerahkan diri, hanya bisa percaya. Nah, malam ini saya mengajak teman-teman kita memeriksa selain sebagai Tuhan. Kalau kita langsung kepada Tuhan, agaknya menurut saya ini masuk ke filsafat ketuhanan sehingga agak sedikit kurang pas untuk kita yang santai-santai di TikTok. Maka saya mengajak kita membahas satu, Tuhan yang random itu berasal dari special pleading for the Protestant Bible. Maksudnya bagaimana? Kita akan membahas kenapa kanon kitab suci Protestan itu ketika harus menerima 66 buku, mereka harus melanggar logika tertentu. Ya, ini penting bagi kita supaya tahu bahwa penting bagi kita untuk mengetahui bahwa untuk menerima 66 buku, teman-teman kita yang Protestan itu terpaksa harus bertentangan dengan logika tertentu. So, saya menamakan tema diskusi kita ini Special Pleading for the Protestant Bible. Maksudnya ada kesalahan falasi khusus untuk terjadinya kitab suci Protestan. Oke. So, tesisnya adalah seperti ini. Agar seorang Protestan mendapatkan 66 buku dalam Alkitabnya, dia harus melakukan kekeliruan logis. Ya. Supaya seorang Protestan punya 66 buku, dia harus melakukan kekeliruan logis. Paham ini dulu. Supaya seorang Protestan mendapatkan 66 buku dalam Alkitabnya, dia harus melakukan kekeliruan logis. Kita periksa. Namanya adalah special pleading. Falasi ini namanya special pleading. Atau bahasa Indonesia artinya kekeliruan pembelaan khusus. Kekeliruan pembelaan khusus. Adalah kesalahan logis di mana seseorang menerapkan standar yang berbeda untuk kasus tertentu tanpa membenarkan mengapa kasus itu harus diperlakukan secara berbeda. Biasanya terjadi ketika seseorang mencoba membuat pengecualian untuk perilakunya. Nah, misalnya, katakanlah seorang siswa berpendapat, saya tahu saya tidak menyerahkan tugas saya tepat waktu, tetapi Anda harus tetap memberi saya nilai full. Ya, saya mengerti kebijakan Anda adalah mengurangi poin untuk tugas saya yang terlambat, tetapi situasi saya berbeda karena saya memiliki hari-hari yang sangat sibuk.
Orang ini mencoba membuat pengecualian terhadap aturan umum tanpa pembenaran dan akan melakukan kekeliruan yang namanya special pleading atau pembelaan khusus. Ya, agak ya. Mereka yang belajar secara formal logika mungkin dapat tangkap, tapi ya kita yang tanpa latar belakang logika tidak apa. Mari kita ikut saja. Argumen yang keliru ini relevan dalam topik-topik yang berkaitan dengan kanon Alkitab ya. Kanon Alkitabiah adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan oleh setiap orang Kristen. Untuk menghindari kekeliruan special pleading, standar apapun yang ditetapkan orang Kristen untuk menentukan kitab-kitab apa yang harus diizinkan dalam Alkitab harus konsisten. Standar Protestan tentang apa yang membentuk kitab suci perlu mengizinkan tepat 66 kitab. Jika standar tersebut memungkinkan untuk 65 atau bahkan 67, maka perlu dimodifikasi. Tapi tampaknya tidak mungkin untuk membuat standar yang konsisten. Misalnya, teman-teman kitab Protestan umumnya memberikan 3 kriteria untuk menentukan kanonisitas. Menurut John MacArthur dan Richard Mayhew dalam buku mereka tentang doktrin Alkitabiah, kriteria ini untuk menentukan kanonisitas itu yang pertama, ditulis oleh seorang rasul atau nabi atau seorang yang berhubungan dengan rasul atau nabi. Yang kedua, tidak ada kontradiksi dengan Alkitab sebelumnya. Dan yang ketiga, diterima oleh konsensus gereja. Namun, standar ini tidak konsisten. Dimulai dengan 2. Pertama-tama, kita harus mengatasi masalah kanonisitas sebelum mempertimbangkan potensi kesalahan. Urutan yang tepat dalam menetapkan sebuah kitab sebagai kitab suci, dan hanya dengan begitu kita harus mencoba untuk mendamaikan kesalahan atau kontradiksi yang nyata. Sangat penting untuk memahami bahwa kitab suci tidak dianggap kitab suci karena bebas dari kesalahan. Sebaliknya, itu bebas dari kesalahan karena itu adalah kitab suci. Jadi sesuatu tidak dianggap suci karena bebas dari kesalahan, tetapi karena bebas dari kesalahan, maka dia dianggap kitab suci. Ya, karena itu kitab suci tidak boleh mengacaukan urutan penalaan ini. Ya, dia dianggap kitab suci karena bebas dari kesalahan. Ya, dia bebas dari kesalahan karena itu adalah kitab suci. Kriteria ketiga juga mengandung inkonsistensi, dan argumen ini adalah salah satu yang dibuat oleh banyak Protestan lainnya. Misalnya, James White dalam bukunya tentang Sola Scriptura berpendapat seperti ini. Demikian juga, menunjuk pada ketidaksepakatan kanonik tidak berarti Tuhan belum menyelesaikan kehendaknya dalam memimpin umatnya kepada pengetahuan yang cukup tentang kanon. Memang, dengan mengacu pada perjanjian baru, hampir tidak ada kesepakatan yang berarti untuk dicatat. Dalam catatan kaki, dia berkata, jelas, banyak yang tidak setuju dengan pernyataan ini, menunjuk pada pernyataan yang terisolasi di seluruh catatan sejarah sebagai bukti. Tetapi, justru sifat yang tersebar dari pernyataan-pernyataan ini dan fakta bahwa mereka tidak pernah mencerminkan konsensus orang-orang percaya selama periode waktu atau jarak yang jauh yang mendukung klaim saya. Jadi, White ini mencoba untuk berargumen bahwa Tuhan memimpin umatnya untuk pengetahuan yang cukup tentang kanon. Jadi Tuhan sendiri kasih pengetahuan tentang apa kitab-kitab yang termasuk kanon kitab suci. Dia kemudian berpendapat bahwa meskipun beberapa orang mungkin tidak setuju, ketidaksepakatan ini tidak pernah mencerminkan konsensus yang merupakan alasan yang baik untuk percaya bahwa Tuhan mengilhami buku-buku itu. Namun, saudara-saudariku, jika orang Protestan seperti White ingin menganggap serius konsensus gereja, mereka harus menerima kitab-kitab deuterokanonik. Seperti yang dicatat oleh sarjana Protestan J.N.D. Kelly, bagi sebagian besar Bapak Gereja mula-mula, kitab ulangan ingat, digolongkan sebagai kitab suci dalam arti yang paling penuh. Nah, yang tersisa hanyalah 1, ditulis oleh seorang rasul atau nabi atau seseorang yang berhubungan dengannya. Namun, salah satu masalah penting hilang. Bagaimana kita tahu bahwa para rasul menulis perjanjian baru? Caranya seperti apa? Kita tahu bahwa rasul ini menulis perjanjian baru. Apa caranya kita tahu?
Bagaimana kita tahu bahwa Matius menulis Injilnya dan bahwa itu tidak ditulis oleh sumber anonim, seperti yang disarankan oleh beberapa sarjana? Dari mana kita tahu bahwa itu Matius yang tulis? Siapa yang beritahu kita? Who? Umumnya, Protestan akan menarik tradisi dan konsensus gereja. Ya kan? Mereka akan percaya pada apa yang dikatakan gereja. Oleh karena itu, 2 adalah perintah yang tidak valid dan 1 dan 3 menjadi pertanyaan konsensus. Jika seorang Protestan ingin menerima hal-hal seperti keempat Injil karena konsensus ini, sementara juga menolak kitab Ulangan yang juga memiliki konsensus, dia melakukan kekeliruan yang namanya special pleading. Sampai di sini kayaknya belum banyak yang tangkap tentang special pleading ya. Falasi dalam logika yang namanya special pleading. Pembelaan khusus. Protestan perlu menerima keduanya atau menolak keduanya, karena menerima satu tanpa yang lain akan menjadi special pleading. Belum paham juga ya. Oke, kita lanjut dulu. Lebih lanjut, inkonsistensi ini melemahkan upaya untuk menolak doktrin-doktrin tertentu yang juga memiliki konsensus besar seperti regenerasi dari pembaptisan semata-mata atas dasar Alkitabiah. Jika kita mengakui bahwa pemahaman kita tentang apa yang membentuk Alkitab bergantung pada konsensus gereja mula-mula, menjadi bermasalah untuk mengabaikan kepercayaan gereja mula-mula yang tersebar luas dengan mencoba menafsirkan teks Alkitab. Penting bahwa ketika kamu menerima konsensus gereja atau paus tentang kanon kitab suci, tetapi pada saat yang sama menolak ajaran paus tentang misalnya transubstansiasi atau hierarki gereja. Kenapa? Kamu bisa pilih yang kitab sucinya, tapi tolak yang transubstansiasi misalnya. Why? Tidak konsisten kan? Oke. Orang Protestan lainnya mencoba memberikan standar lain. Misalnya Michael Kruger, seorang sarjana yang telah menulis secara ekstensif tentang kanon kitab suci ini. Dia membuat argumen yang berbeda tapi masih keliru dalam sebuah pidato pada tahun 2022. Dia berkata seperti ini. Apa yang kita maksud dengan autentikasi diri? Artinya, cara sesungguhnya Anda mengetahui bahwa firman Tuhan adalah firman Tuhan adalah karena Tuhan menunjukkan keabsahan firman-Nya melalui firman-Nya. Dengan kata lain, firman itu mengandung atribut dan kualitas ilahi Allah sendiri. Saya tahu Alkitab adalah firman Tuhan dari firman Tuhan. Itu memperlihatkan kualitas dan karakteristik Allah sendiri. Jadi sebenarnya ini argumen yang berputar-putar ya. Why? Tidak ada basis, tapi melingkar terus. Kitab suci mengatakan seperti ini karena ini mengatakan ada dalam kitab suci. Kitab suci begini, kitab suci begini. Putar-putar seperti gasing ya. So, jadi apa saja kriteria, karakteristik yang menandai firman Tuhan sebagai firman Tuhan? Salah satu kriteria karakteristik itu adalah kesatuan dan harmoni yang luar biasa dari buku-buku ini. Bagaimana semuanya cocok bersama dengan sangat luar biasa. Nah, Kruger melanjutkan dengan berbicara tentang bagaimana cara lain yang dapat kita katakan adalah bahwa karena Alkitab melakukan sesuatu kepada pembaca, itu pasti dari Tuhan. Protestan John MacArthur dan Richard Mayhew membuat argumen serupa, di mana mereka berpendapat bahwa Alkitab adalah firman Tuhan karena punya efek praktis atau emosional pada kehidupan individu. Masalahnya adalah bahwa argumen ini menderita penalaran melingkar, putar-putar seperti gasing, dan tidak benar-benar membuktikan apapun. Seorang Mormon atau seorang Muslim dapat membuat klaim yang sama tentang kitab sucinya. Keduanya bisa mengatakan bahwa buku mereka memiliki kesatuan dan harmoni dan melakukan sesuatu kepada pembaca. Klaim terputar-putar. Seorang Muslim dan seorang Mormon. Pernyataan bahwa Alkitab secara inheren menampilkan kualitas dan karakteristik Tuhan juga menghadapi tantangan ketika mempertimbangkan buku-buku seperti Esther versi Protestan yang terutama tidak menyebutkan langsung tentang Tuhan.
Sulit untuk mendamaikan bagaimana sebuah teks dapat mewujudkan atribut ilahi tanpa secara eksplisit merujuk pada Tuhan itu sendiri. Juga harus dicatat bahwa seorang Kristen yang berpegang pada 65 kitab kanon dengan setiap buku kecuali Ester juga akan dapat membuat argumen seperti Kruger. Standar-standar ini tidak dapat membawa kita ke kanon 66 buku yang konsisten, tidak lebih dan tidak kurang. Tampaknya, saudara-saudariku, ada dua pilihan bagi Protestan sehubungan dengan kanon mereka, dan keduanya melibatkan argumen yang salah. Yang pertama, memiliki standar yang tidak konsisten yang akan mencakup kitab-kitab seperti Ulangan. Namanya pleading. Yang kedua, mengasumsikan bahwa kanon mereka benar, lalu sesuaikan standar di sekitarnya. Jadi, meng-unbag the question. Kesimpulannya, saudara-saudariku, pendekatan Protestan untuk membangun kanon Alkitabiah menghadapi tantangan logis yang signifikan. Kriteria yang digunakan untuk menentukan kanonisitas sering menyebabkan inkonsistensi ketika diterapkan secara ketat. Menghasilkan special pleading atau penalar melingkar. Ketergantungan pada tradisi gereja dan konsensus untuk aspek-aspek tertentu dari kanonisitas sementara menolaknya untuk yang lain menciptakan standar ganda yang bermasalah. Selain itu, argumen yang didasarkan pada kualitas internal Alkitab atau pengaruhnya terhadap pembaca gagal memberikan pembenaran yang unik untuk kanon Protestan tertentu. So, sebagai penutup saudara-saudari, kalau kita membaca John Calvin, ingat John Calvin, kita akan tahu bahwa Tuhannya John Calvin adalah seseorang yang random, suatu pribadi yang random. Dia dengan bebas, tanpa kriteria apapun, memilih sebagian orang untuk selamat dan masuk surga, dan memilih sebagian orang untuk dikutuk dan masuk neraka. Jadi, kembali ke sini, dengan kanon yang tanpa logika apapun dan dengan Tuhan yang tanpa kriteria tertentu, maka kita bisa menyimpulkan bersama-sama bahwa Tuhan dalam Protestan adalah pribadi yang random, serba acak. Sampai sini bisa paham. Terima kasih atas perhatian. Tuhan yang random adalah Tuhannya teman-teman kita